Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa istilah dalam bahasa Arab yang salah kaprah digunakan di negeri tercinta kita. Pengen tahu apa saja? Tonton video ini sampai habis. Aku Yasmin. Afif. Bukan Muhrim, Mbak. Aku Bahir. Bukan Muhrim. Apaan sih? Apaan? Pegang-pegang. Kita kan bukan Muhrim. Apaan sih, Mbak? Oke, Partogi tanpa bolong. Aku pulang duluan ya. Ih, lu tuh bukan muhrim ya tahu? Apa itu muhrim? Muhrim itu seseorang yang dihalalkan untuk bersentuhan. Kamu muhrimku bukan? Gue udah bonyok lo bejek-bejek baru nanya. Dalam syariat Islam, tidak semua perempuan itu bisa dinikahi. Ada beberapa perempuan yang haram untuk dinikahi, seperti ibu, nenek, saudari kandung, keponakan, dan lain sebagainya. Nah, perempuan-perempuan yang haram dinikahi ini, itu diistilahkan dengan istilah mahram, yang artinya orang yang haram untuk dinikahi. Karena haram dinikahi, maka bersentuhan dengan perempuan-perempuan tadi, itu hukumnya halal dan tidak membatalkan wudhu. Sehingga jika ada cowok dan cewek itu saling bertemu, mereka seharusnya bilang, maaf bukan mahram. Tapi kebanyakan dari kita, ketika melihat FTV Indonesia, banyak pemain dari mereka itu mengucapkan muhrim sebagai ganti dari mahram. Sehingga orang awam yang melihatnya, itu juga ikut-ikutan menggunakan kata muhrim, bukan mahram. Padahal mahram itu adalah isim makan dari fi'il haruma yahrumu, yang menunjukkan perempuan yang haram dinikahi, sedangkan muhrim itu adalah isim fa'il dari fi'il ahrama yuhrimu, yang artinya orang yang melakukan ihram. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Kamu jangan asal nuduh orang ya. Kamu gak baca di Al-Quran, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pasti banyak di antara kalian ketika dituduh melakukan sesuatu yang tidak kalian lakukan, atau difitnah seseorang, pasti kalian akan berdalih dengan ayat Al-Quran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wah, seolah-olah fitnah itu dosanya lebih kejam daripada membunuh gitu kan? Padahal ini keliru, karena meskipun memfitnah orang atau menuduh orang itu termasuk dosa, ini dosanya tidak lebih besar dari membunuh. Kenapa kok bisa gitu? Karena fitnah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukanlah fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam KBBI, fitnah itu diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Jadi dalam bahasa kita, fitnah itu gampangnya menuduh orang lah. Padahal yang dimaksud fitnah di dalam Al-Quran itu bukan menuduh orang. Melainkan yang dimaksud fitnah di dalam Al-Quran itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi syirik kepada Allah itu dosanya lebih besar daripada dosa melakukan pembunuhan. Jadi ceritanya gini, dulu Rasulullah itu mengutus sebagian sahabat ke sebuah tempat yang berada di antara Mekah dan Taif untuk mencari tahu kabar orang-orang musyrik. Nabi sebenarnya tidak memerintah mereka untuk memerangi orang-orang musyrik, karena memang pada waktu itu adalah bulan yang diharamkan untuk berperang, yaitu pada akhir bulan Rajab. Jadi FYI saja, di antara bulan-bulan yang diharamkan berperang dulu itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, singkat cerita, ketika para sahabat sampai di lokasi tujuan, tiba-tiba mereka berpapasan dengan sekelompok orang-orang musyrik. Di antara orang musyrik itu ada namanya Amr bin Al-Hadrami bersama 3 orang temannya. Lalu para sahabat Nabi ini membunuh Amr bin Al-Hadrami. 2 temannya ditawan dan yang 1 berhasil kabur. Lalu datanglah para sahabat ini ke hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengingkari perbuatan sahabat itu, karena Rasulullah ya memang tidak memerintah mereka untuk berperang. Dan juga karena pada saat itu masih termasuk bulan Rajab, yang merupakan bulan yang diharamkan untuk berperang. Lalu orang-orang musyrik itu mencela orang-orang Islam. Gimana orang-orang Islam itu? Kok berperang di bulan haram? Dosa besar itu. Lalu kemudian Allah membantah perkataan orang-orang musyrik itu, dan justru Allah mencela mereka atas kemusyrikan yang mereka lakukan. Dengan firman-Nya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika mentafsiri ayat ini, syirkuhum billah wa kufruhum bihi a'zamu jurman wa asyaddu minal qatl alladhi ayyarukum bihi. Syirik yang dilakukan oleh mereka dan kekafiran yang dilakukan oleh mereka itu lebih besar dosanya daripada sebuah pembunuhan yang mereka cela kalian dengan pembunuhan tersebut.
Jadi ayat ini itu adalah sebuah pembelaan Allah kepada orang-orang Islam. Syirik kepada Allah itu dosanya lebih besar daripada dosa melakukan pembunuhan. Lalu kenapa Allah itu memilih kata fitnah untuk mengungkapkan kata syirik? Jadi fitnah itu secara bahasa adalah al-ibtila wal ikhtibar, sebuah ujian. Nah, syirik disebut fitnah karena syirik ini merupakan ujian bagi orang Islam. Mereka yang kuat akan tetap memeluk agama Islam, dan yang tidak kuat akan kembali menjadi syirik atau menjadi murtad. Makanya Allah memilih kata fitnah untuk mengungkapkan syirik. Jadi jangan sampai salah lagi ya berdalil dengan menggunakan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, karena fitnah dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan fitnah dalam Al-Quran. Sebenarnya yang nomor 3 ini kurang relate sih pada kehidupan saya, tapi relate pada kehidupan orang-orang. Jadi setiap orang itu bilang insya Allah ke saya mengiranya ya 100%, karena saya juga begitu. Kalau saya berjanji kepada seseorang, maka saya bilang insya Allah. Namun kebanyakan orang di sekitar saya menganggap kalau insya Allah itu merupakan sesuatu yang tidak pasti, dan merupakan tameng saja untuk bersembunyi dari sebuah janji. Pernah saya datang ke seorang dokter untuk mengantar nenek saya berobat. Nah, dokter itu bilang, 5 hari lagi kontrol ya mas. Saya bilang, insya Allah pak. Loh kok masih insya Allah? Ini harus teratur kontrolnya. Saya bilang lagi, insya Allah. Loh kok insya Allah lagi? Nah saya kan jadi bingung. Ini kalau dikasih ceramah nanti saya dikira sok-sokan ceramah. Jadi orang-orang di sekitar saya atau di sekitar kalian juga itu menganggap bahwasanya insya Allah itu hanya sebatas ketidakpastian saja. Padahal Nabi kita itu ditegur oleh Allah ketika berjanji tidak mengatakan insya Allah. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi itu menyuruh penduduk Mekah untuk bertanya kepada Nabi mengenai ruh Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Lalu Nabi berkata, Abukuni wadan ukhbirukum. Ya besok saya ceritakan. Dan Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Hingga pada akhirnya Nabi ini menunggu wahyu kok tidak turun-turun sampai 40 hari lebih. Hingga Nabi merasa kesusahan. Hingga turunlah ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kamu Muhammad mengatakan saya akan melaksanakannya besok. Illa ayyasha Allah, kecuali mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah di sini memang sebuah perintah. Namun kebanyakan orang-orang kita menjadikan insya Allah ini sebagai ungkapan ketidakpastian saja. Yang terakhir adalah istilah silaturrahim dan silaturrahmi. Banyak orang-orang bertanya apa bedanya silaturrahim dan silaturrahmi. Sehingga ada yang mengartikan, oh kalau silaturrahim itu menyambung kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Seperti silaturrahim ke rumah nenek, silaturrahim ke saudara kandung, silaturrahim ke rumah paman, dan lain semacamnya. Kalau silaturrahmi itu menjalin kekerabatan dengan orang yang tidak sedarah dengan kita. Seperti silaturahmi ke rumah teman, silaturahmi ke rumah guru, silaturahmi ke rumah ustadz, dan lain semacamnya. Dalam KBBI, kata yang baku itu adalah kata silaturahmi. Sedangkan kata silaturrahim itu kata yang tidak baku. Dalam kamus sendiri, kata ar-rahim yang artinya rahim itu bisa dibaca 3. Bisa dibaca ar-rahimu, ar-rahmu, atau ar-rihmu. Jadi menurut saya sah-sah saja dibaca silaturrahim atau silaturrahmi. Tapi kalau di hadis biasanya kita yang sering dengar itu menggunakan kata rahim. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lakukanlah silaturrahim. Kalau kalian pakai yang mana? Silaturrahim atau silaturrahmi? Tolong komentar di bawah ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.